Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran PAI ya, bab yang pertama. Karena ini adalah perjumpaan kita yang pertama, maka Bapak akan memperkenalkan diri Bapak sendiri. Ya, nama Bapak adalah Pak Ahmad Wawan. Ya, jadi Bapak adalah guru PAI kamu semuanya. Ya, oke. Demikian perkenalannya kita hari ini. Ya, baik, kita akan mulai pembelajaran untuk PAI di bab yang pertama. Silahkan kamu siapkan buku kamu, ya, dibuka bukunya bab yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengangkat tangan. Ayo, mana tangannya? Ditadahkan tangannya. Kita berdoa kepada Allah supaya pembelajaran kita pagi ini diberkahi dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak bapak semuanya, kita mulai pembelajaran ya. Silakan kamu bersiap-siap. Di bab yang pertama ini, anak bapak semuanya, yang kelas 1, kita akan membahas atau belajar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhan kita itu adalah dia mempunyai sifat yang kasih sayang. Nah, itu akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, yang pertama itu ada Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Bisa kamu lihat di layar? Nah, ini dia Ar-Rahman. Ya, apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih. Pasti anak Bapak semuanya sudah bisa kan? Ya kan? Sudah pernah mendengarkan bacaan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya pengasih. Ya. Jadi Allah memberikan pada seluruh makhluk Allah ya di alam semesta ini, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi yang ada di dunia ini itu kan ciptaan Allah tuh. Nah, jadi Allah itu tidak membatasi, semuanya itu rata. Allah akan kasih. Karena apa? Karena sifat Allah itu Maha Pengasih, ya, baik yang agamanya Islam maupun yang tidak agama Islam, maupun yang binatang, ya kan, maupun yang jin-jin itu, nah itu dirahmati Allah, dikasih Allah. Paham nak ya? Nah, jadi kita semua nih alam ini Allah akan kasih. Kenapa Pak? Karena kita ini ciptaan Allah. Nah, apa contoh nikmat yang dikasih Allah kepada kita Pak? Nah, contohnya Allah memberikan kita mata. Coba lihat matanya, pegang matanya. Nah, kan bisa melihat. Lalu Allah memberikan telinga. Nah, coba pegang telinganya. Mana telinga itu? Yang ini. Nah, pegang telinganya. Ya, kita bisa mendengar. Nah, Bapak semua bisa mendengar Pak Wawan lagi menerangkan pelajaran, ya kan? Allah itu memberikan nikmat lidah. Mana lidahnya coba? Ya kan? Bisa merasakan asin, bisa merasakan manis, ya kan? Nah, Allah juga menciptakan atau memberikan nikmat hidung, kaki, tangan. Nah, itu adalah nikmat-nikmatnya Allah semua. Karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah, dikasih nikmat sama Allah, maka kita harus
bersyukur kepada Allah, ya. Bagaimana Pak cara kita bersyukur kepada Allah? Caranya yang pertama kita berbuat baik. Contohnya apa Pak? Contohnya kita dikasih mulut, diberi nikmat mulut oleh Allah. Maka mulut ini harus kita pergunakan dengan yang baik. Tidak boleh kasar dengan mama papanya, ya kan? Tidak boleh berkata keras-keras, tidak boleh berkata kotor. Nah, itu baru namanya kita bersyukur kepada Allah. Lalu Pak, selanjutnya bagaimana cara kita bersyukur lagi? Cara kita bersyukur lagi adalah dengan menjaganya. Tengok nih, kok Bapak halangi? Apa nih? Menjaga alam. Oh, menjaga alam. Ya, cara kita bersyukur kepada Allah menjaga alam. Coba kita lihat pohon. Pohon itu nikmat loh, Nak. Ya kan? Pohon itu nikmat. Allah berikan nikmat pohon kepada kita supaya kita tidak kepanasan. Jadi harus kita jaga pohonnya. Kayak bunga-bunga itu kan menjadi cantik rumah kita. Kita siram, itu caranya ya bersyukur kepada Allah dengan menjaga alam. Atau dengan gini, membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk menjaga apa? Menjaga alam apa tidak? Ya, tidak. Harusnya sampah itu kita buang pada tempatnya, itu baru namanya anak yang bersyukur kepada Allah. Ya, Nak ya. Nah, jadi kita karena sudah diberi nikmat oleh Allah, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara berbuat baik dan menjaga alam, ya. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Oke. Yang kedua Ar-Rahim. Wah, tadi yang pertama Ar-Rahman. Ya Allah Maha Pengasih. Sekarang Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim artinya? Ar-Rahim itu artinya Allah Maha Penyayang. Jadi setelah kita dikasih oleh Allah, ya kan? Maka Allah akan sayang. Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu Allah akan berikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim ini, Allah tidak akan memberikan semuanya kepada semua orang. Jadi Allah akan memberikan Ar-Rahimnya, penyayangnya itu kepada orang-orang yang beriman saja. Kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, ya, yang sholatnya sholatnya 5 waktunya nggak pernah bolong, yang setiap hari mengaji, ya Nak ya. Maka kita sebagai anak Muslim ya harus bisa membuat Allah itu sayang kepada kita. Bagaimana caranya, Pak? Cara membuat Allah sayang kepada kita adalah dengan cara berbuat baik, ya, dan bertakwa. Bagaimana itu, Pak? Ya, mengerjakan sholat, ya, lalu berbuat baik kepada mama papanya, lalu mengaji, ya, tidak nakal. Nah, itu maka nanti Allah akan kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, nanti gampang. Kalau anak-anak Bapak semua ingin sesuatu, ya kan, tinggal berdoa, nanti Allah akan kasih kepada kita. Allah akan kabulkan. Maka carilah sayangnya Allah, maka carilah rahimnya Allah. Selanjutnya membaca basmalah. Ternyata di membaca basmalah ini ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Bagaimana itu, Pak? Tengok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada Ar-Rahmannya, ada Ar-Rahimnya. Artinya apa Bismillahirrahmanirrahim ini, Pak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang kita pelajari tadi kan, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Sekarang anak-anak sudah belajar tentang basmalah, tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahim.
Ya kan? Ternyata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adanya pada lafaz basmalah. Ya. Nah, jadi anak Bapak semua, kapan Pak Bismillah ini dibaca Pak? Ketika anak Bapak semuanya ingin melakukan sesuatu. Contohnya kayak tadi, kita mau belajar. Baca basmalah enggak tadi? Nah, baca. Maka nanti Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan turunkan kasihnya dan sayangnya kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti, ya kan? Anak Bapak semua bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Lalu setelah Allah kasih rahmatnya, rahmannya, rahimnya, maka Allah akan kasih pahala. Mana nih pahala? Nah, ini dia. Allah akan kasih pahala. Nah, kalau Allah kasih pahala, nanti kita bisa masuk surga. Setelah Allah kasih pahala, nanti Allah akan kasih keberkahannya. Sehingga anak-anak Bapak semuanya bisa paham apa yang Bapak sampaikan. Oke, demikian anak Bapak semuanya pembelajaran kita hari ini. Jadi, ketika anak Bapak semuanya ingin melakukan sesuatu, jangan lupa baca basmalah. Mau minum, baca basmalah. Mau makan, baca basmalah. Mau berangkat sekolah, baca basmalah. Mau main kelereng, baca basmalah. Mau main sepeda, baca basmalah. Yang penting basmalahnya jangan sampai lupa dibaca. Demikian anak Bapak semuanya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak semua bisa paham. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak Bapak semuanya, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.